Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Trader. Jadi di video kali ini saya akan membahas lagi tentang teknik warna ya, warna candle. Di sini saya akan mengupas tuntas dan juga di sini saya akan coret-coret layar nanti ke depannya teman-teman ya, untuk menjelaskan ya. Jadi biar nggak gagal paham teman-teman, tonton dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman juga cepat mengerti dan paham apa yang saya jelaskan. Oke teman-teman, aplikasi Binomo ini udah update teman-teman ya, baru sekitar 8 jam atau berapa jam itu udah melakukan update teman-teman di Play Store. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Makanya aku uji lagi teman-teman, masuk atau tidak ya kan. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman dia terbentuk merah-merah ya. Jadi di saat dia pindah merah ke merah. Nah, makanya saya open posisi sell, berarti warna merah aku open posisi merah teman-teman, berarti turun kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya langsung membuatkan videonya ya, supaya teman-teman juga biar tidak gagal paham nanti ya. Jadi ada yang nge-DM saya teman-teman bilang, "Bang, ini APK Binomonya udah update." Di aplikasi Play Store itu udah update sekitar 8 jam yang lalu. Nah, makanya saya kaget juga teman-teman ya, apakah dia setelah update, apakah teknik ini masih berlaku atau tidak teman-teman ya. Makanya di sini teman-teman kita uji ya beberapa kali open posisi, apakah masuk atau tidak teman-teman ya, karena setelah update ya. Oke, di sini open posisi kita yang pertama masuk teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya, saya pindah ya. Nah, hijau-hijau ya. Berarti di sini kita open posisi buy. Saya pindah dia hijau ke hijau. Nah, berarti aku open posisi buy. Saya pindah itu cepat banget teman-teman ya. Cepat banget gerakan dia. Nah, jadi di sini saya menguji beberapa kali. Nah, jika nanti masuk ya kan. Nah, baru aku jelaskan teman-teman ya. Di sini saya juga menjelaskan kenapa saya open posisi buy dan sell. Jadi intinya cuma ada 4. Kalau dia bisa pindah cepatnya hijau ke hijau kita buy, merah-merah kita sell. Kalau dia hijau ke merah cepatnya cuma 2 kali gerakan berarti kita buy. Kalau hijau kalau merah ke hijau kita buy, kalau hijau ke merah kita sell teman-teman. Jadi dia cepat banget teman-teman ya. Oke. Jadi di sini teman-teman fokus lagi ya di detik 30 ya. Oke, biar teman-teman tahu secepat apa dia gerakannya warna itu teman-teman. Oke. 6 5 4 3 2 1 pindah dia. Nah, merah-merah kan? Nah, berarti di sini saya open posisi sell teman-teman ya. Karena dia tidak tercampur ke hijau. Kalau dia tercampur ke hijau maka saya open posisi buy. Karena saya memilih yang kedua. Kalau barusan ini merah ke merah, berarti saya open posisi merah. Nah, saya open posisi merah itu berarti open posisi saya turun teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman itu ada loss ya, kelemahan dia teman-teman ada juga di support resisten, tapi tidak terlalu lemah. Nah, dikatakan 50% lemah dia teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya cukup beberapa kali open posisi, teman-teman bisa melihat berapa kali saya loss dan berapa kali saya profit. Jadi di situ kita menghitung. Jadi kalau cuman mengatakan teknik keakuratan 100%, 1000%, open posisi cuma 1 kali, 2 kali udah selesai. Itu belum bisa saya mengatakan teknik itu keakuratannya itu akurat ya teman-teman ya. Kalau open posisi cuma 1 kali 2 kali untuk menguji teknik itu belum bisa teman-teman ya. Tapi kita harus menguji beberapa kali open posisi. Oke, di sini teman-teman lihat ya. Nah, hijau ke merah kan? Barusan saya pindah dia nampak hijau terus dia turun langsung ke merah gitu loh. Makanya saya di sini open posisinya sell teman-teman ya. Oke. Jadi intinya teman-teman sangat simple ya. Sangat mudah sekali kita menganalisa teknik ini, tapi ada juga lossnya teman-teman ya. Karena apapun teknik itu tidak ada yang 100% gitu loh. Saya harus jelaskan itu terus teman-teman ya, biar teman-teman nanti nggak kebingungan loh mencari teknik ke sampai ujung dunia yang 100%. Tidak ada teman-teman ya. Oke. Jadi setidaknya kita bertrading teknik yang sederhana tapi kita tidak jadi bangke. Nah, seperti itu ya. Moga aja kita tidak jadi bangke saat trading teman-teman. Jadi untuk kita mengatur nggak jadi bangke itu gimana bang? Nah, psikologis money management itu harus terkontrol ya, jangan bawa emosi. Kalau emosi jangan dengan trading ya, di luaran trading nanti. Oke, di sini kita loss teman-teman. Oke, nah merah ke merah ya, merah ke merah, hijau ke hijau teman-teman ya. Makanya di sini saya open posisi buy.
Nah, jadi di sana pindah hijau ke hijau, saya pun posisi berarti saya pun posisi udah berapa kali tadi, baru sekali loss ya. Oke, nggak masalah, ke depan nanti kita pun posisi lagi teman-teman. Intinya meskipun loss dan profit, ya kita lihatlah berapa kali loss berapa kali profit gitu kan. Oke, ini teman-teman saya sempat trading ya sekitar jam 12.53 ini, tidak ada kegiatan teman-teman ya. Habis pulang tempat-tempat rekan-rekan saudara lah ya kan, habis mengunjung. Ya, ada sedikit luang mau istirahat juga, saya buatkan video dulu sebentar teman-teman. Nah, biar nanti teman-teman tidak grogi loh, tidak panik ya, karena aplikasinya udah update gitu loh. Oke teman-teman ya. Jadi beginilah teman-teman cara analisa. Oke, lihat lagi ya di 30 cerot. Nah, di sini teman-teman merah langsung ke hijau ya. Aku open posisinya buy lagi teman-teman. Merahnya nampak sebentar nampaknya teman-teman. Waktu dia pindah belum pun ya, enak dikatakan grafik ini belum pun dia menyentuh ke tanah, enak ke tanah belum pun jadi ya. Dia langsung seret pindah ke hijau ya. Berarti kita open posisinya hijau teman-teman. Oke, yang kalau nonton video yang jeli teman-teman ya, jangan berkedip-kedip ya. Oke. Jadi mata teman-teman jangan berkedip ya di saat pindah itu ya. Kalau berkedip teman-teman jadi bangke ya. Oke. Di sini teman-teman open posisi saya yang ke berapa kali nih ya? Gak tau lah, udah berapa kali lah. Pokoknya cuma satu kali aku rasa tadi loss ya kan. Oke, semoga ini enggak loss teman-teman. Kalau loss ini berarti udah kedua kali loss kita ya. Oh, enggak lah. Nah loss. Naik sayang naik. Oke. Ya, di sini profit lagi. Nah, barusan teman-teman kalau bisa melihat itu merah ke hijau juga kan? Oke, di sini aku buy lagi teman-teman. Nah, kita lihat di sini ini bakalan naik ataupun turun. Kalau dia merah ke hijau, oke kita buy. Hijau ke merah kita sell. Kalau merah-merah kita sell, hijau-hijau kita buy. Nah, seperti itu teman-teman. Kok main trading tebak-tebakan tapi profit teman-teman? Kalau misalkan saya tebak-tebakan tapi kok profit? Jadi intinya di trading ini bukan mencari teknik yang tebak-tebakan ataupun di teknik itu tebakan kek, bukan tebakan kek. Tujuannya kan profit. Saya ini teman-teman bebas ya. Mau dikatakan orang itu tebak-tebakan, mau dikatakan orang itu asal-asalan. Bukan itu teman-teman yang penting. Tapi yang penting itu profit. Percuma kan analisa 4 jam maupun posisi 1 kali ujung-ujungnya loss juga. Percuma kan kita analisa 5 menit, 10 menit. Habis itu kita open posisi. Udah capek kita analisa terus kita open posisi. Ujungnya loss juga. Tidak guna teman-teman ya. Tidak buang-buang waktu aja. Oke. Di sini teman-teman barusan kan sisa dia pindah merah-merah. Nah, jadi di sini aku open posisi sell teman-teman ya. Nah, kali kalau nggak salah seperti itulah aku lihat. Oke. Jadi kita lihat belum ada loss teman-teman. Cuma satu kali tadi ya. Entah di support bangke itu entah apa, support bangke lah kayaknya. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, aku akan menjelaskan momennya. Momen pertama, momen kedua, momen ketiga, momen keempat dan selesai, teman-teman ya. Berarti saya udah mengupas tuntas strategi ini. Jadi udah selesai, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu. Saya ini pengennya teman-teman itu konsisten loh. Ya kan? Teman-teman pengen konsisten, juga pengen bisa withdraw. Ya biar bahagia gitu kan, nggak selalu jadi bangke gitu. Oke, di sini profit teman-teman ya. Nah, jadi intinya udah beberapa kali saya membuka perdagangan, lossnya cuma satu kali. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi setelah ini saya akan mencari pena dulu, habis itu kita coret-coret layar biar teman juga mengerti. Oke. Nah, mana ini ya? Oke. Muncul lah. Oke, masuk teman-teman. Nah, kita lihat ya, teman-teman fokus ya dengan penjelasan saya akan mencari layar teman-teman. Oke. Siap, bos. Oke, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan ya, kayak mana sih sebenarnya cara menganalisa teknik ini. Karena sebelumnya teman-teman teknik ini kan udah saya jelaskan
teknik ini sebenarnya teman-teman baru, bukan teknik sih, aplikasi ini teman-teman baru 8 jam terakhir atau entah berapa jam ya udah diupdate ya. Aku lihat di Play Store itu udah diperbaharui teman-teman. Nah, jadi ini saya udah melakukan update nih ya, bukan lagi yang lama, saya update yang baru. Saya mencoba lagi teknik yang ini teman-teman kan. Tapi aku coba-coba tadi kan ini masuk teman-teman kan. Nah, oke. Aku jelaskan dulu teman-teman ya. Ternyata meskipun update dia masih masuk teman-teman ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Kan teman-teman di sini melihatnya kapan Bang kita mengikuti warna, kapan kita open posisi di saat pindah itu ada yang mengikuti warna dari reversal warna seperti ini teman-teman ya. Oke, ini kan misalkan detik 30 ya. Di detik 30 ini dia kan langsung, misalkan ini channel sebelumnya dia tutup ya, di detik 30 ini kan udah penutupan nih, satu channel ini penutupan. Dia langsung pindah ke channel yang terbaru teman-teman ya. Di saat pindah ke channel terbaru di sini, dia misalkan dia pindahnya hijau langsung ke maksudnya merah langsung ke hijau teman-teman. Dia pindahnya cepat kayak gini teman-teman ya. Kalau hijau nah langsung ke merah teman-teman. Jadi cepat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, paham ya? Jadi pas detik 30 ini dia langsung pindah ya, pindah grafik yang ini teman-teman ya. Nah, grafik yang ini ya. Yang garis warna hijau ini, grafik ini kan. Dia langsung pindah teman-teman, cepat. Nah, kayak barusan ini kan. Dia cepat teman-teman ya. Misalkan dia berpindahnya itu misalkan kan detik 30 dia pindah nih kan. Dari merah dulu misalkan. Dia detik 30 langsung pindah channelnya ke merah misalkan dulu ya. Dia merah serak-serak, nah langsung ke hijau teman-teman. Berarti cuma 2 kali gerakan ya, ke merah langsung ke hijau. Nah berarti kita open posisinya warna hijau ya. Kalau misalkan dia pas langsung pindah, dia hijau serak-serak langsung cepat ke merah teman-teman ya. Serak langsung cepat muncul hijau sebentar, langsung gerakan keduanya langsung ke merah ya. Nah berarti kita open posisinya sell. Oke, paham ya? Ini 2 kali ya. Oke, nah dan yang bentuk satu lagi seperti ini teman-teman ya. Dia pindah misalkan ke merah teman-teman, serak-serak. Nah 2 kali langsung cepat ke merah ya. Waktu dia pindah langsung ke merah, nggak lagi naik ke hijau, langsung serak-serak 2 kali langsung ke merah cepat kali teman-teman ya. Nah kayak barusan ini kan pindah dia langsung hijau-hijau kan, cepat kan. Itu berarti teman-teman kalau dia merah berarti kita open posisi sell teman-teman ya. Oke. Nah jika dia pindah ke hijau contohnya teman-teman, dia pindah serak-serak cepat langsung ke hijau kan. Nah langsung ke hijau, cepat naik langsung ke hijau, berarti teman-teman kita open posisinya buy teman-teman, ngikutin warna hijau. Nah jadi intinya kita mengikuti warna yang kedua gerakan ya. Nah ini kan barusan dia sangat pindah serak-serak langsung hijau teman-teman kan. Nah di sini kita lihat penutupan titik 30 nanti channel ini warna hijau atau enggak. Kalau di sini warna hijau berarti teknik kita masuk lagi teman-teman ya, masuk ya kan. Nah jadi seperti itu teman-teman analisanya. Berarti kalau dihitung-hitung ada 2 apa ya, ada 4 momennya teman-teman. Yang pertama ya kan, ini kan 4 momennya ya. Yang pertama di saat dia pindah ya kan, di saat dia pindah kalau misalkan dia langsung hijau-hijau berarti kita buy ya kan. Kalau misalkan dia di yang kedua ya kan, kalau di saat dia pindah dia langsung merah-merah, nah berarti kita open posisi sell. Oke, ini baru 2 momen ya. Nah momen yang ketiga teman-teman, di saat dia hijau-hijau misalkan gini, hijau langsung ke merah ya kan, langsung hijau langsung ke merah cepat ya kan, itu berarti kita open posisi merah sell ya kan. Yang keempat, di saat dia pindah teman-teman kan, dia langsung merah ke hijau cepat banget teman-temannya, kayak kilat gitu loh. Nah tidak terbentuk di situ sumbu body, tidak teman-teman, dia langsung warnanya berubah-berubah. Makanya teman-teman perhatikan detik 30 ini ya, bisa pindah ya kan. Berarti kalau dia merah ke hijau langsung kita open posisinya buy. Oke, paham ya apa yang saya jelaskan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya kan, lihat. Nah ini barusan hijau langsung ke merah teman-teman ya. Ini barusan di sana pindah hijau langsung ke merah teman-teman. Nah jadi di sini kita lihat candle ini bakalan nanti penutupannya bakalan merah atau hijau ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terkadang kita ada loss juga teman-teman ya, kita ada loss juga
karena ya, tidak ada lah teknik yang 100% teman-teman, dan yang masuk 24 jam itu tidak ada ya kan. Kalau saya hitung-hitung yang udah saya lihat di sini ya, ini tadi pindah langsung ke hijau, dia terjadi hijau. Ini pindah tadi kalau nggak salah hijau ke merah ya, akan terjadi merah. Benar ya, di sini barusan hijaunya ke merah juga ya kan. Di sini kita lihat ini dia bakalan jadi merah atau enggak ya kan. Oke, 4 3 2 1. Ini juga terjadi merah teman-teman, berarti tiga ini aja udah ini ya, udah profit nih ya. Tiga ini aja yang kita lihat dia udah profit ya kan. Apalagi yang saya open posisi tadi udah banyak banget aku OP itu teman-teman, masuk semua ya. Aku nggak open posisi lagi ya, karena aku menjelaskan juga ya kan, biar teman-teman nggak bingung. Berarti cuman teman-teman lihat 1 2 3 4 momennya teman-teman ya, 4 momennya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini penanya hilang sendiri bangke ya. Jadi cuma 4 momennya teman-teman, yang intinya berarti momen yang pertama di sana pindah langsung warnanya berubah ke hijau merah cepat gitu kan, kita sell. Merah hijau cepat kita buy. Cuman gerakan 2 kali aja dihitung ya, tek tek gitu loh. Tek yang pertama hijau, tek yang kedua itu merah. Jadi kayak gitu. Ada juga hijau pertama langsung ke merah gitu loh. Nah semacam ini teman-teman ya, coba diperhatikan macam ini ya, di 30 ini ya. Nah ini waktu pindah lulusan kan hijau-hijau kan. Nah berarti di sini teman-teman kalau momennya buy kan, momennya buy di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Oh kalau misalkan ini turun teman-teman ya kan, kalau misalkan ini turun ya seperti aku bilang kan, nggak ada tekniknya 100% kan. Oh area support teman-teman, moga aja naik di sini ya, meskipun di support ya. Oke, karena di area support dan resisten itu teman-teman lemah dia, tapi meskipun lemah dia bisa dikatakan juga profit di situ teman-teman, tapi keyakinan kita itu kurang. Nah ini kan di area support ya kan, di area supportnya teman-teman. Di sini muncul momennya buy karena tadi hijau-hijau. Nah buktinya naik nih teman-teman kan, naik kan. Ini teman-teman sambil kita ngobrol aja, ini masuk semua ini momennya. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan enak dikatakan, Bang, berapa lama sih udah menemukan teknik ini? Sebenarnya teman-teman, teknik ini saya gunakan udah lama banget teman-teman ya, udah lama banget. Tapi ya saya tidak langsung mengeluarkan. Intinya seperti saya jelaskan itu. Saya ini banyak banget menguasai teknik teman-teman. Jadi saya akan mengeluarkan teknik itu satu persatu. Jika saya strategi itu udah saya kumpas tuntas, udah saya jelaskan tuntas sampai teman-teman udah bener paham, jadi aku tutup membahas teknik itu. Jadi aku keluarkan teknik lagi yang lain lagi gitu loh. Jadi intinya buat teman-teman tidak akan putus dengan teknik. Ya, saya juga ada menyarankan kepada teman-teman memilih salah satu teknik aja. Jadi tidak harus teman-teman itu memilih banyak teknik. Jadi satu teknik aja tapi teman-teman menguji 1000 kali, itu sangat mantap. Daripada teman-teman menguasai 1000 teknik tapi teman-teman hanya menguji cuma satu kali, itu salah teman-teman. Makanya saran saya kepada teman-teman itu menggunakan satu teknik aja, tapi teman-teman menerapkan terus menerus gitu loh. Nah teman pahami, dalami di saat profit kenapa profit, di saat loss kenapa loss, dan juga apa penyebabnya, apa momennya gitu loh. Nah, jadi teman-teman di situ mengkoreksi di mana kesalahan di saat loss dan di mana kesalahan juga ya, bukan kesalahan sebenarnya, apa penyebabnya kok profit gitu loh. Nah, jadi momen seperti ini kok profit dan momen seperti ini kok loss gitu loh. Kenapa ini kok bisa loss? Apakah teman-teman open posisi di area support resisten atau memang teman-teman udah benar atau salah melihat momennya? Jadi jangan dulu menyalahkan ini kok nggak masuk, asal-asalan atau tebak-tebakan, bukan teman-teman. Karena kalau belum mengerti, belum paham dengan teknik itu memang sangat membahayakan di saat kita trading ya. Dan juga jangan lupa teman-teman itu menguasai yang namanya psikologis manajemen, itu harus diutamakan juga ya kan. Tujuannya bang, biar nggak jadi bangke. Kalau teman jadi bangke nanti, waduh kasihan juga saya lihat kan. Makanya teman-teman menguji teknik itu dengan akun demo, terus dengan akun demo sampai bosan. Jadi jika teman-teman bertanya kok trading dengan demo belum bosan, teman-teman jawab kayak gitu aja ya, saya belum bosan dengan demo, trading dengan demo. Kalau udah bosan baru teman-teman trading real. Paham ya? Ya moga paham lah yang aku jelaskan ya kan. Jadi intinya kalau membuang-buang uang sambil belajar dengan akun real, teman-teman belajarnya nggak fokus. Intinya teman-teman deposit, habis deposit teman-teman baru belajar
Nah, itu salah. Karena teman-teman di saat loss waktu trading sambil belajar tapi dengan real, teman-teman tidak fokus dengan teknik. Tapi kalau teman-teman belajar teknik dengan akun demo, otomatis teman-teman fokus. Karena teman-teman tidak memikirkan dengan saldonya. Habis atau tidaknya teman-teman nggak memikirkan. Karena teman-teman fokus kepada teknik. Tapi kalau ada saldo, terus belajar teknik, teman-teman harus dua fokusnya. Yang intinya saldo teman-teman jangan habis. Habis itu teman-teman open posisi takut-takut. Dan juga dengan tekniknya teman-teman nggak yakin. Ya, paham ya? Karena saya sendiri menguji teknik itu dengan demo. Setelah aku menguji teknik dengan akun demo, baru aku terjun akun real. Jika aku benar-benar yakin dengan teknik tersebut. Kalau kita udah yakin dengan teknik, kita udah mulai pede, teman-teman. Intinya satu, apapun teknik yang kita kuasai, tujuannya profit. Entah teknik itu sulit, mudah, pro, atau apapun apa, tujuannya profit. Entah orang bilang tebak-tebakan, entah orang bilang gini itu, entah orang bilang segala macam hal yang orang bilang, intinya tujuan kita profit. Oke? Tapi diingat satu hal, teman-teman ya. Ya, jangan dipromosikan akun afiliasi. Oke? Karena saya sendiri tidak mempromosikan akun afiliasi. Jadi kalau orang bilang ini itu segala macam, dia itu tutup mata menonton video saya. Ataupun mereka tutup mata saat membaca deskripsi video. Nah, jadi teman-teman di saat ingin belajar ataupun ingin bimbingan dengan saya, teman-teman jangan menghubungi saya, tapi teman-teman itu langsung menghubungi admin saya. Belajar apa, Bang? Nah, kok ada kata-kata belajar? Nah, ini seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman ingin bimbingan ya, disebut bimbingan itu nanti dijelaskan pengalaman, dijelaskan cara menjaga psikologi, cara menjaga money management, cara untuk kita profitnya konsisten, cara menjaga sesi trading. Jadi untuk kita menimbangkan saldo kita gimana, untuk menaikkan saldo kita gimana, cara mempertahankan saldo kita gimana biar nggak deposit konsisten. Nanti admin itu yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Nah, makanya permintaan teman-teman itu sangat banyak sekali untuk suruh membuka saya grup private. Makanya saya buka gitu loh. Sebenarnya saya dari awalnya saya tidak niat yang namanya membuka grup. Jadi intinya kemarin itu saya buka grup, anggotanya hampir 4.000, grup itu sudah saya hapus, teman-teman. Karena banyak di situ yang menjual yang membagikan link afiliasi, yang menjual robot, yang menjual ini, menjual itu, minta titip dana, minta ini, minta itu segala macam, nanti yang disalahkan adminnya. Makanya grup itu lebih baik saya hapus. Jadi mau disalahkan apa lagi? Nggak selesai kan? Nah, oke. Jadi saya tinggalkan hanya grup private. Jadi grup private itu selalu kami pantau. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, paham ya? Oke. Jadi seperti itulah, teman-teman. Jika ingin konsisten dan ingin profit, teman-teman pahami dulu setiap video saya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jika teman-teman butuh bimbingan itu urusan adminnya, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi kalau disebut trading ini mudah, tidak mudah, teman-teman. Ada juga yang udah belajar 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang belajar sampai 5 tahun belum juga konsisten. Kenapa? Salahnya cuma satu, teman-teman. Dia itu selalu mengejarkan yang nama teknik. Tapi mereka itu tidak pernah memperdalamkan yang namanya psikologis money management untuk mereka bisa menguasai itu, teman-teman. Nah, tapi yang mereka kuasai adalah teknik, tapi tidak ada disiplin, tidak ada money management, tidak ada psikologis yang baik di situ. Nah, jadi ujung-ujungnya jadi bangke, teman-teman. Salahnya apa? Tidak disatukan psikologis manajemen strategi itu, dipadukan tidak. Jadi dipisah-pisahkan, itu jadi bangke ya. Oke, semoga yang saya jelaskan ini jadi pelajaran buat teman-teman semua. Saya juga ingin teman-teman semua konsisten, meskipun saya ini tidak konsisten, teman-teman ya. Saya ini juga nggak konsisten. Bangke. Saya nggak konsisten besar-besar, teman-teman. Konsisten saya cukup aja sih buat rokok, buat kopi, buat nggak oleng hidup ya. Itu aja, teman-teman ya. Yang penting ya lumayan-lumayan aja kan, dapat 500.000, dapat 100.000. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, semoga yang saya jelaskan ini jadi pelajaran buat teman-teman semua. Tapi saya di sini tidak ada niat untuk menggurui dan mengajarkan teman-teman semua, karena menurut saya itu teman-teman lebih paham, lebih mengerti, dan lebih tua daripada saya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan teman-teman mengingat ya, akun demo, akun real itu sama persis, teman-teman. Tidak ada perubahan grafik, tidak ada perubahan yang namanya candle, tidak ada perubahan yang namanya indikator ya. Semuanya itu sama. Cuman yang membuat beda real dengan demo itu psikologisnya, teman-teman. Tenang dan tidak tenangnya disambil trading, takut dan tidak takutnya disambil trading. Jadi di situ perbedaannya. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman bilang saya ini orang dalam broker, saya ini adalah agen daripada broker, saya ini, itu salah, teman-teman. Saya ini juga sama seperti teman-teman semua. Saya ini juga belajar trading dan juga trading sendiri, dan juga resiko saya tanggung sendiri, loss profit saya terima sendiri, teman-teman.
sama juga persis sama teman-teman semua. Di saat loss saya juga loss, di saat profit saya juga profit gitu loh. Oke. Nah, semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat. Durasi video juga udah lumayan panjang ini teman-teman ya. Oke, jadi cukup sekian dulu teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.